Jadi sebenarnya di antara semua agama ini, itu yang mana yang sebenarnya yang benar gitu loh Bu? Nah, pas dalam studi kami itu di dunia ini lebih dari 4.200 agama loh. Wow. Nah, itu baru agama, belum lagi sekte-sekte. Iya. Dalam Islam aja itu kita kenal paling tidak itu ada 4 mazhab ya. Tapi ada juga golongan politiknya itu Sunni Syiah. Nah, di dalam Sunni aja itu ada banyak sekali mazhab-mazhab, aliran-aliran. Di Indonesia saja itu banyak. Cuma ya seringkali masyarakat kita tuh tidak diajarkan sejak kecil untuk menerima perbedaan. Karena bagi saya perbedaan itu bukanlah sebuah sebuah bahaya atau tantangan, tetapi saya melihat perbedaan itu justru membuat kita tuh lebih kaya. Oh, ternyata ada beragam. Apalagi bicara tentang agama ya Samuel, bicara tentang agama itu sebetulnya bicara tentang interpretasi. Nah, pertanyaannya, orang boleh nggak membuat interpretasi? Ya boleh dong. Tetapi kalau kamu menganggap interpretasi kamu benar, jangan kamu menganggap interpretasi lain yang berbeda itu salah. Boleh jadi ada dua kebenaran kan? Karena itu mari kita, jadi intinya buat saya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap agama sepanjang agama itu tidak mengajarkan kepada kejahatan itu aja, atau tidak mengajak kepada pelanggaran hukum. Jadi kita lihat ajarannya melanggar hukum nggak? Nah, kita lihat aja, kebetulan kita tinggal di Indonesia bukan di Amerika kan. Jadi kita harus patuh dong kepada, ya karena kita warga negara yang baik, kita harus patuh kepada konstitusi. Apa yang sesuai dengan konstitusi itulah yang kita perjuangkan. Jadi jangan menjadi warga negara yang melanggar konstitusi. Itu aja kalau saya. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, karena kamu berada di Indonesia, kamu harus taat pada konstitusi dong gitu. Berarti yang bilang bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, terus ada yang jihad sampai bom bunuh diri untuk semua satu dunia harus jadi Islam. Ya, itu berarti itu salah besar ya, mestinya dia mendirikan negara lain gitu loh. Nggak usah tinggal di Indonesia, karena Indonesia ini adalah warisan dari para leluhur kita, para founding fathers and mothers kita yang luar biasa bijaknya mengakomodasi semua agama, semua kepercayaan yang sudah tumbuh kembang di Nusantara jauh sebelum kita merdeka. Itu ada ratusan loh. Jadi kalau kita tiba-tiba mengatakan harus Islam semua, nah penganut-penganut kepercayaan lokal yang sudah ribuan tahun hidup di Nusantara ini kan bingung, loh bukannya kami duluan ada di sini. Sebetulnya Islam itu agama impor, Kristen itu impor, ya Buddha itu impor. Jadi kalau menurut catatan sejarah, agama-agama besar yang diakomodasikan oleh negara yang 6 agama, itu kita agama impor semua loh. Karena itu kita jangan semena-mena terhadap penganut agama-agama lokal. Kita mesti mengapresiasi mereka, menghargai kepercayaan mereka. Jangan mentang-mentang kita mengatakan, lah mereka itu menyembah batu atau menyembah pohon. Pelajari dulu deh ajaran agama mereka, karena seringkali